nuwun Bu. Nggih, monggo iki ngapunten ajeng preksa niki Anak kula niki. Nggih, saya bantu Niki lho Bu, niki napa nggih anu selangkangan niki lho kok enten update kalih niki nggih. Niki kok mulute niki enten putih-putih napa nggih Bu? Ibu sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bu Nining, tugas di Polri Anak Perempuan ini. Nanti akan kami periksa dulu gitu untuk apa yang dialami adik nanti sebelumnya nanti saya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit untuk menjelaskan semuanya gitu sebenarnya sebelumnya saya cuci tangan dulu, nanti duduk bersih sebentar. Oke Bu. Saya cek dulu nih, oh enggak, merah. Sudah berapa lama Bu? Sudah 5 hari atau hampir 1 minggu malahan Bu. Mungkin diobati nih, monggo ini. Bu, di sini saya akan menjelaskan nih apa yang dialami adik nih. Merah-merah itu namanya ruang pokok gitu nih. Ini dan ruang pokok ini itu peradangan pada kulit di sekitar area pokok. Ini hal yang wajar dialami oleh apa itu bayi usia 4 sampai 15 bulan. Apa itu penyebabnya apa? Pemirsa Ibu? Yang pertama kebersihannya kurang. Kemudian adik sering buang air yang kecil tapi mungkin tidak segera diganti. Jadi bisa menyebabkan terus bayi yang mengkonsumsi antibiotik. Jadi ibunya yang minum antibiotik kan otomatis masuk ke air susu ibunya. Itu penyebabnya ruang pokok. Kalau bahasa medisnya itu namanya diapras itu. Kalau bahasa medisnya kalau kita ruang pokok kata lainnya. Terus yang bisa apa itu tanda-tandanya ruang pokok itu sudah biasa Ibu? Yang tanda-tanda muncul kemerahan di sekitar pokoknya di sekitar ini di selatan, kemudian bawahnya itu pantat, kemudian area-area genitalnya ini. Terus tentang penata laksanaan ruang pokok itu biar tidak terjadi satu ganti pokok sesering mungkin misal basah segera diganti, misal adik pakai pampers kalau sudah penuh segera ganti pampers. Tapi kalau sudah seperti ini minta tolong pampersnya dihentikan dulu sementara pakai popok biasa, popok kain. Jadi kita ngalahin untuk ganti sering ganti popok bila adik pas pipis atau BAB. Kemudian dihindari pakai tisu basah Ibu karena semakin menyebabkan adik iritasi. Jadi getosnya nopo Bu dan pakai tisu. Nggak usah kasih tisu basah. Jadi cara membersihkan cukup dikasih air bersih mawon cara mengeringkan cuma ditepuk-tepuk aja sampai kering. Jadi terus hindari juga pemakaian popok yang terlalu kencang. Jadi pas memakai popok adik jangan kencang-kencang, otomatis kan ini apa ya namanya kulitnya aja kan tertarik itu. Kemudian jangan menggunakan baby oil sama lotion untuk mengobati ruang pokoknya adik yang merah-merah tadi. Tidak usah dikasih baby oil sama lotion. Misalnya berarti ini gitu. Mungkin dikasih resep, nanti ambil salep di apotek. Terus untuk mencegah biar tidak terjadi ruang pokok itu, yang pertama memilih kain yang menyerap keringat Ibu untuk adik. Ini udah bagus bahannya katon Ibu dan juga keringat. Terus sering ganti popok bila sering kondisi basah itu harus segera diganti. Kemudian menjaga kebersihan di sekitar popoknya adik. Itu misal terjadi kemerahan yang sangat parah, misal belum berkurang bila sudah berobat tapi tidak ada perbaikan langsung
dibawa ke fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, ya, nanti dengan dokter anak. Oh, rumah sakit ya, dikonsulkan. Ini untuk yang ruang pokoknya. Kemudian nanti sekarang kita jelaskan yang untuk infeksi jamurnya gitu. Yang di mulutnya adik itu tadi. Ini namanya jamur ibu. Istilah medisnya itu oral thrush. Kalau yang bisa dipahami itu adalah infeksi jamur. Ada rongga mulut anak atau bayi. Disebabkan oleh apa? Penumpukan jamur Aedes. Nah, gejala awalnya apa? Gejala awal dari apa ini? Infeksi jamur sampai periksa ibu. Itu tadi yang pertama tadi timbul bercak putih ibu di sekitar area mulut ataupun bisa di atas rongga mulut gitu, di sekitar besi juga bisa. Gitu. Kemudian adik pasti nggak mau minum susu bu, karena mulutnya itu salah satu tandanya ibu. Kemudian mukosa mulutnya adik itu kadang mengelupas. Kalau sudah parah akan timbul ibu seperti bintik-bintik, tapi dia itu membentuk benjolan kecil. Tapi dari itu tadi, dari bercak-bercak putih tadi yang mengental. Itu kalau sudah lama. Nah itu kemudian kadang akan timbul demam juga ke adiknya, sering rewel kayak gitu. Kemudian nggak mau maem, nggak mau minum susu, karena apa? Sakit, merasa kayak sakit. Kemudian kadang adik juga mengeluarkan air liur yang berlebihan seperti itu. Nah, upaya bu biar antisipasi nih supaya tidak terjadi infeksi jamur pada mulut adik tadi, yang pertama ibu bisa waktu pas langsung nenen apa kadang menggunakan botol susu bu, campur aja kadang ganti kalau pasti tinggal sebelum diminum adik botolnya itu bisa dibersihkan, cuci bersih dulu, bisa direbus atau dikasih air yang sudah mendidih direndam dulu, kayak gitu. Atau enggak langsung direbus juga bisa kalau botolnya itu tahan sama air panas, kayak gitu. Setelah itu didinginkan baru diberikan susu lagi. Terus jangan sekali-sekali pakai pengen dulu ya. Pakai kentang ya itu juga bisa membuat infeksi, bisa membuat jamur di rongga mulut adik. Terus ini bu, rahangnya akan mempengaruhi bentuk rahangnya adik. Nah itu akibat dari sok kempeng tadi ya bu ya. Berarti buatan asal gitu kan? Terus sebaiknya misalnya kalau ibu pas di rumah nggak usah pakai botol susu, langsung nenek. Jadi yang sebelumnya bisa ini ya dibersihkan dulu pakai susunya. Kemudian misal ada sisa susu atau habis menyusu, bisa dibersihkan gitu, bisa dibilas pakai air hangat yang matang. Ini pakai sendok aja, pakai sendok teh itu bu, diberi 2 sendok teh itu air matang yang hangat. Itu untuk membilas bekas susu yang ada di mulut kita, bisa untuk menghindari dan terjadinya infeksi jamur. Terus cara merawat bu, kalau sudah terjadi seperti adik ini, ibu cuci tangan dulu sebelum kasih obat ya. Cuci tangan dulu, bersih, kemudian membersihkan tangan tadi udah bersih kan. Ini bu, jari-jarinya ibu tadi dikasih ini kain bersih bisa atau kasa yang bersih bisa ditutupkan di jari salah satu jari ibu, kemudian dikasih larutan garam, dibasahi, dikasih larutan garam, kemudian dioleskan di sekitar mulutnya adik tadi yang terkena jamur, yang ada bercak-bercak putihnya tadi. Kemudian sampai luar bu? Iya sama. Terus kemudian diolesi dengan ginti yang violet. Bisa juga pakai tangan yang tadi yang masih dibungkus sama kain atau kasa bersih. Sudah diolesi itu kain atau